Oke guys, mumpung gue lagi di Jakarta ya, dan habis ngonten bareng sama Abang Steve Jo guys, gue pengen komentarin sekarang tentang kemacetan Jakarta dan bagaimana solusinya guys, cara penanggulangannya. Oke guys, yang bisa menghentikan kemacetan Jakarta itu sebenarnya cuma gua guys. Only me, I'm the only one. I am the only one. Oke, jadi pasti dari statement ini teman-teman bakalan banyak yang gak suka sama gue. But whatever, I'm gonna say this shit. Oke guys, nah kan lihat ini macetnya kayak begini, gak gerak dan gak ada solusinya dari hari ke hari. Oke, jadi gue kasih tahu ya guys. Oke, bukan cuma dari kendaraan tapi juga dari bangunan guys, dari rumah. Nah, kalau kendaraan itu harusnya per tahun itu dikurangin guys produksinya ya, bukan dari mobil doang tapi juga dari motor. Misalnya per unit itu di Jakarta motor itu dijual sebanyak 2 juta unit, dan mobil itu misalnya 1 juta atau 900.000. Nah, dari 1 juta unit mobil itu harusnya dikurangin jadi 50% guys produksinya ya, jadi 500.000 unit per tahun. Dan motor itu dari 2 juta unit jadi 1 juta unit guys, gue dikurangin lah produksinya per tahun. Oke, lanjut. Sekarang mengenai bangunan guys. Oh, belok kanan. Gila, ini macet banget parah. Lanjut ya guys. Wih, ada paha mulus anjay. Nah, selanjutnya dari bangunan guys, seluruh bangunan, seluruh rumah maksud gue di Jakarta itu harus dihancurkan guys. Rumah orang Jakarta itu harus dihancurkan, diratakan dengan tanah, hancur lebur, hancur semuanya guys, diganti sama apartemen guys. Nah, apartemen, oke, gue mau ngomong kayak gini, seharusnya ya pemerintah Indonesia ya, pusat, presiden itu bilang ya, seluruh warga Jakarta harus tinggal di apartemen guys, nggak boleh tinggal di rumah. Jadi yang dibangun itu adalah semua apartemen, semua wajib tinggal di apartemen secara hukum guys. Secara hukum, jika ada yang kedapatan tinggal di rumah atau bikin rumah, itu wajib dipenjara sih. Gitu guys, wajib banget dipenjara. Oke, kenapa gue bisa bilang gini? Sebenarnya gue itu ahli tata kota guys, ahli banget. Gue tuh pemerhati tata kota guys. Sorry nih, mohon maaf banget dengan seluruh kerendahan hati ya guys ya. Gue bukannya mau sombong, tapi gue itu perhatiin habit dan cara-cara orang Jerman guys. Di Jerman itu, di Berlin terutama, Berlin itu ibu kota ya, gue tinggal di situ dulu. Dia itu padat tapi nggak macet guys. Kenapa? Ya karena semuanya tersusun dengan rapi. Ya beda lah negara maju dengan negara berkembang. Oke, lanjut. Jadi di Berlin itu, apalagi di ring A, jadi Berlin itu ada ring A, B, C guys. Apalagi di ring A nya ya, ring B juga sih ya. Jadi ring A itu adalah bener-bener city center, pusat kota. Ring B itu juga city center. Ring C itu agak-agak kayak apa ya, Bekasi lah, atau Jakarta Timur ya, atau Jakarta Utara pinggiran. Nah, itu di ring A sama B itu cuma ada apartemen guys, tidak ada rumah. Kalau ada rumah itu pasti mahal banget, mewah banget, dan apa ya, mungkin cuman orang yang kaya banget yang punya rumah di Berlin. Dan itu juga diperuntukkan buat mungkin presiden dan para menteri-menterinya ya, atau anggota-anggota DPR, parlemennya, anggota-anggota parlemennya guys. Dan itu juga yang pengen gue terapin di Indonesia guys. Jadi selain presiden dan menteri, menurut gue sih anggota DPR atau parlemen itu nggak usah ya. Nah, jadi selain presiden dan para menteri itu nggak boleh tinggal di rumah pribadi ya guys. Jadi Pak Presiden itu boleh banget guys tinggal di rumah atau di istana presiden ya, boleh banget. Nah, kecuali presiden sama para menterinya itu nggak boleh tinggal di rumah. Dan termasuk gua harus tinggal di apartemen. Karena guys, pas gua tinggal di Berlin itu, gua tinggal di apartemen guys. Dan pas gue tinggal di apartemen itu kemana-mana gampang malah guys. Itu dekat sama stasiun kereta,
ada banyak minimarket, taman-taman juga ada. Oh ya, jadi salah satu juga guys, alasan kenapa gue mau hancurin rumah itu biar jadinya jalanan jadi lebar guys. Kita punya jalanan yang lebar satu, kita punya taman yang lebar, dan jadi rumah itu mesti disusun ke atas guys. Minimal itu 20 lantai, minimal 20 lantai ya. Oh ya, ada lagi juga apa ya, tadi gue mau ngomong apa ya, lupa guys. Oh ya, ada kesalahan sedikit guys. Contoh ya, gue kan dulu pernah nge-grab, terus gue bawa penumpang dia gue anterin ke apartemen Pramuka ya, apa sih itu, Green Pramuka kalau nggak salah, di daerah itu Jakarta Timur apa Jakarta Pusat masuknya ya pokoknya situlah, Green Pramuka City, pokoknya apartemen Pramuka. Nah itu bagus, sebenarnya bagus, gue suka banget ngeliat apartemen ya. Tapi guys, ada tapinya, parkirannya itu parah banget guys. Parkirannya itu semrawut, jelek, dan gak tertata. Mohon maaf, gue harus jujur. Oke, harusnya gimana Bang Messi? Oke, harusnya kayak gini guys. Bentar, gue belok dulu ya. Harusnya itu nah, parkiran mobil itu naik ke atas guys, jadi di sebelah kamar. Kayak gue waktu itu pernah ke apartemen di Kelapa Gading, jadi ada kayak gitu guys. Jadi itu satu unit kamar atau satu unit kamar lah ya, itu dia disediakan satu atau dua lahan parkir buat mobil, dan juga dua buah motor ya. Nah jadi misalnya kamar gue di lantai 14, gue juga harus parkir di lantai 14 guys. Mobil gue juga ada di lantai 14, dan itu emang disediakan buat apa, unit kamar gue. Jadi tuh parkirnya tuh nggak melebar ke bawah gitu loh. Kita tuh mesti apa, parkir naik ke atas, kayak parkir di mall lah, yang apa, yang muter gitu, naik ke atas, kalau penuh naik ke atas, kayak parkir mall gitu guys. Nah itu yang betul. Jadi sekali lagi ya, semua orang wajib tinggal di apartemen secara hukum. Yang tidak tinggal di apartemen wajib dipenjara. Wajib banget guys. Dan juga kalau ada orang yang apa namanya, bikin kemacetan, kayak misalnya parkir pinggir jalan, itu tolonglah jangan didenda. Jangan didenda. Lu kira didenda dia bakalan jerak? Enggak. Dendanya gimana? Cara biar jerahnya gimana Bang Messi? Oke. Aduh, gue seharusnya kesana lagi. Kasih kan gue gara-gara Bang Messi. Bentar ya guys, gue cari, putar balik dulu di sini nih. Ditutup. Damn. What a teeny I wish you were there. Aduh, gue harus belok sini nih. Bang, maaf bang ya. Pak, maaf pak, aku harus belok sini pak. Oh shit, oh snap guys. Alright, that's great. Panglima Polim Blok M. Ini kita masih lurus. Bener ya guys ya? Gue mau belok cantik dulu, asik. Oh itu udah deket Pakubuwono sama apa, Veranda Hotel. Bro, you can't do that shit. Oke guys, oh ya gue juga mau bilang nih, ada tata kota yang dibikin semrawut guys, jelek. Itu di daerah Jaksel, di daerah Mampang apa Tendean gitu, Panglima Polim ya. Jadi di daerah itu, oke, mereka bangun jalan layang itu banyak banget, which is mereka bakalan bilang, oh ini bagus mengurangi kemacetan. No, enggak. Kenapa? Tatanya itu jelek guys, tata kotanya itu jelek. Jadi gini, aduh gue gimana jelasin ya, semoga teman-teman ngerti ya. Ini analoginya modifikasi motor ya. Jadi gini, gue modifikasi motor gini guys, konsepnya ini udah terpikirkan. Waduh, depan macet banget lagi. Konsepnya ini udah terpikirkan oleh gue mau kayak gimana, udah ada A sampai Z ya. Nah jadi kalau udah Z, kalau udah finish, itu jangan ditambah-tambahin lagi guys, bakalan gak masuk nanti konsepnya, bakalan jelek, atau ada yang timpang, ada yang aneh deh. Itu sama dengan tata kota Jakarta guys. Jadi gini, itu dalam jalanan seperti ini, dia itu naruh satu jalan layang, flyover. Oke, that's great. And then mungkin dia bilang, wah kurang nih, dia bikin lagi 2 jalan layang di atas, dan itu jelek banget.
Gue yakin itu dia nggak kepikirkan guys. Jadi dia tuh main cuman taruh doang gitu, taruh tempel kayak ah ini bisa nih masuk ini nih, ah ini bisa masuk ini nih. Nggak kayak gitu guys. Jadi apa tuh? Oke, dia ada 2 jalan layang, tapi penyempitan jalan di bawahnya itu jadi sempit banget. Jalannya tuh yang tadinya 3 jalur jadi 1 jalur. Dan itu ngerinya dari jauh itu nggak kelihatan guys. Jadi orang itu yang ngebut bisa banget nabrak yang tiang itu, tiang flyover. Itu aduh gue nggak bisa kasih lihat sih di sini. Dan gue juga lupa. Itu sering banget gue lewatin sama si kodok ya, kodok terbang NV. Kalau gue pulang dari markas, gue lewat tendean, Mampang sama kodok. Itu gue pasti lihat dulu itu. Apa namanya, pilar flyover itu, which is itu kayak apa ya dilihatnya, semrawut guys. Itu cuman tempel-tempel doang, maksudnya kayak lu modifikasi nih, ah pakai spion ini bisa kali ya, ah pakai lampu sen ini bisa kali ya. Sama halnya dengan, aduh ada mobil lagi parkir, aduh bang kayak gitu guys. Jadi pas dia lihat jalanan ini udah ada 1 flyover, dia bikin lagi jadi 2 flyover. Tapi menurut gue itu nggak efektif sih, malah jadi semrawut. Nah jadi gitu guys. Dan gue sebenarnya pengen ngomong banyak ya guys ya, tapi gue lupa naskahnya, lupa skripnya. Intinya sih kayak gitu guys. Jadi dan juga ya, menurut gue, mohon maaf banget nih teman-teman, gue bukannya sombong atau gimana nih. Jadi gini, itu wis Barito, banyak cewek-cewek cantik. Jadi oke, yang menyusun tata kota Jakarta atau seluruh tata kota di Indonesia, menurut gue itu wajib banget sih ke Eropa atau ke Jepang. Dia harus melihat dengan mata kepala mereka sendiri tata kota di Eropa tuh kayak gimana. Setelah itu, kalau perlu belajar di sana guys, belajar di Indonesia tentang demografi, tentang letak kota, tentang tata kota, kayak gitu. Jadi jangan cuman, aduh, please lah, tolong lah. Maksud gue jangan sampai masuk karena sogokan, nyuap. Jangan sampai jadi orang yang ahli tata kota, dipilih, dipimpin buat nata kota Jakarta, tapi itu adalah bukan hasil tes murni ya, tapi hasil sogokan atau hasil titipan atau hasil orang dalam. Please lah, come on man, semrawut gitu loh, jelek. Kalau kayak gini sih menurut gua nggak apa-apa ya, karena ini tempat nongkrong dan juga menurut gua nggak terlalu bikin macet. Soalnya Blok M ini tempat apa ya, emang tempat nongkrong, nggak bikin macet. Aduh cantik banget guys. Nah ya seperti itu. Jadi solusinya gimana Bang Messi? Ya iya, presiden nanti mesti ngasih gua itu tahta guys, kursi kedudukan buat ahli tata kota guys. Kalau gue nggak jadi ahli tata kota guys, orang melanggar dikit gue penjarain, beneran dipenjarain. Kalau yang ringan-ringan ya dipenjara seminggu lah, 4 hari bisa gitu loh. Yang lama-lama nanti nangis ya. Kalau yang pelanggaran berat ya 29 tahun kayak gitu, supaya ada efek jerah. Oke guys, gitu lagi. Nanti kalau gua ada yang ingat di kepala gua, nanti gua utarakan ya. So, ciao